Teman-teman, ini kan diisukan nanti setelah Lebaran akan ada pergerakan besar-besaran. Ya, besar-besaran buat apa ya? Tentu saja buat makzulkan Pak Prabowo, gitu ya. Ini isunya. Dan juga ada pengamat abal-abal yang memang pengamat-pengamat yang berpihak, ya, yang memang juga mengatakan sana sini supaya apa? Supaya isu itu makin membesar bahwa setelah Lebaran akan ada pergerakan massa yang dimotori oleh siapa? Oleh mahasiswa, pasti lewat BEM, gitu ya. Apa itu benar? Ayo kita kupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, ini terkait dengan isu-isu yang memang sengaja dilontarkan. Jadi kalau di intelijen itu kan ada teori ketika ada isu, ya maknanya itu apa? Bisa dikatakan maknanya itu adalah artinya benar atau artinya kebalikan. Paham nggak? Misalnya ada orang melempar isu bahwa setelah Lebaran atau Idul Fitri, ini negara kita akan ada demo besar-besaran. Ya, itu sudah dilemparkan sebelum itu terjadi. Ya, itu ada dua hal. Isu itu sengaja dilemparkan untuk membesarkan, ya, membesarkan wacana tersebut, ya, sehingga banyak orang akhirnya yang penumpang gelap atau orang-orang yang memang kecewa kalah dan lain-lain merasa wah ada wadah nih, tertarik untuk menunggu itu, dan akhirnya mereka memproses mobilisasi dirinya atau kelompoknya gitu untuk menunggu momen tersebut. Atau ketika itu dilemparkan itu memang sebetulnya nggak ada, hanya mengetes, ya kan, hanya mengetes seperti apa ya, test on the water ya, atau bisa dikatakan ya lempar ini aja dulu, lempar bola, siapa serigala yang muncul gitu kan. Nah, tapi apapun itu, narasi atau wacana ada gerakan setelah Idul Fitri itu memang benar adanya yang beredar seperti itu gitu ya. Nah, emang kalau kita lihat ya, kita bedah ya, situasi tersebut terjadi, ini sudah mengkerucut kepada pintu masuknya adalah program-program Pak Prabowo. Ya, program yang paling disorot adalah program keikutsertakan Indonesia ke dalam BOP, ya kan. Nah, di situ kan memang bisa ditarik tuh sentimen agama melalui isu itu, sehingga orang-orang yang taklid buta, orang-orang yang pengennya sebetul negara ini bukan negara Pancasila, pengennya negara ini menjadi negara Timur Tengah, nah, ya kan, itu akan masuk lewat isu itu. Nah, untuk orang-orang yang bukan ada identitas agama, dimainkanlah isu yang namanya isu program MBG, ya, MBG ya, makan bergizi gratis, yang banyak persoalan memang, dan saya akui secara pribadi persoalannya banyak, tetapi persoalannya kan persoalan diimplementasi kan, ketika makanannya tidak sesuai dengan harga, tidak sesuai dengan gizi, ya itu menurut saya ya, kalau diimplementasi itu bukan disalahkan ke pusat seharusnya, tapi bagaimana perangkat yang menjalankan itu yang kita kritik. Nah, kalau memang mau memprotes atau mengkritisi pusat tentang MBG, ya di decisionnya atau di bagaimana pembuatan regulasinya, memang menurut saya ada sedikit kesalahan di regulasinya, ya. Jadi di mana regulasi ini adalah sebagai sosial ya, program sosial, tetapi berbalut dengan apa, program seakan-akan bisnis, itu yang mesti nanti harus dirapihkan. Nah, Perpres kan mudah dirapihkan kan, ya sebetulnya tinggal Pak Prabowo aja bagaimana caranya payung hukumnya, undang-undang atau Perpres ya, itu harus dirapihin sehingga kesalahan-kesalahan atau persoalan-persoalan yang terjadi seperti saat ini bisa diminimalisir gitu ya. Nah, tetapi ini program MBG ini dan program KDMP ini jadi pintu masuk bagaimana memobilisasi kelompok-kelompok yang tidak identitas keagamaan ya kelompoknya ya. Jadi ini ya, nah ini dimainkan terus, narasi ini dimainkan terus gitu ya. Nah, penumpang-penumpang gelap di elitnya ada, memang ada yang memainkan ini. Masyarakat mana mau tahu sih, taunya masyarakat bisa makan, bisa berusaha dengan damai, bisa sejahtera, bisa ngasih THR buat
ponak-ponakan, benar nggak? Bisa beli baju lebaran atau bisa sekolahin anak. Sebenarnya nggak ada pikiran apa namanya harus mau bergerak, mau harus demonstrasi, nggak ada. Ya ini terjadi karena apa? Polarisasi ini terjadi karena kan ada elit yang bertarung, benar nggak? Nah, elit yang bertarung ini, ya teman-teman hati-hati. Ini fakta, jangan lupa. Pertarungan di elit Indonesia itu dipengaruhi juga oleh pertarungan-pertarungan elit-elit asing gitu ya, di mana ada kekuatan-kekuatan asing yang menginginkan sesuatu Indonesia menggunakan elit-elit kita gitu, elit-elit Indonesia untuk kepentingan dia, ya. Ya kalau elit-elit pada smart money, elit global yang BlackRock, ya enggak, Vanguard, ya kan mungkin MicroStrategy termasuk salah satunya atau yang lain, itu dia masuk ke Indonesia, pemikirannya adalah ya masukin untuk membeli saham, kan gitu otaknya. Membeli saham di Indonesia, mana saham yang bagus, ya biasanya dia menggunakan politik, perpecahan politik, sehingga apa, kepercayaan masyarakat turun. Nah ketika ada persoalan negara itu turun kan semua saham, misalnya BBCA contoh turun, mereka masuk, atau Goto sahamnya turun, mereka serok nanti. Ya itu salah satu kepentingan bisnisnya, tetapi ada kepentingan yang lain mungkin, karena salah satu contohnya mereka tidak mau Indonesia menjadi negara middle high. Dia pengennya Indonesia tetap middle trap gitu ya. Jadi di trap terus karena kepentingan-kepentingan dia supaya tetap jalan. Misalnya dia kepentingan dia tambang mineral dan lain-lain. Itu ada. Ada juga negara asing yang pertarungan apa? Perdagangan seperti Amerika dengan Cina yang masuk di market Indonesia. Jadi macam-macam, itu fakta. Nah, kalau sekarang ya faktanya ada aliran-aliran duit dari George Soros ya ke LSM ke NGO itu fakta. Nggak bisa dipungkiri ya. Itu kan dia akan membangun narasi. Nah, seharusnya kelemahan pemerintah adalah bagaimana dia mengcounter narasi juga gitu. Narasi yang baik, mengedukasi. Ini kan kita terus yang di ini. Kita nggak dibayar sama pemerintah, tetapi karena kita tidak ingin Indonesia ini hancur, kita membuat konten seperti ini gitu. Ya harusnya kan pemerintah lah, ya, jangan cuma mainnya pakai cara-cara militerisme. Ya misalnya intelijen bermain, narasi itu yang paling ngeri. Perang narasi itu yang paling mahal dibanding perang senjata sebenarnya. Ya karena kadang-kala perang narasi mendahului ya perang senjata. Bener nggak? Gitu loh, hati-hati. Jadi ini permainan-permainan ini apakah Prabowo siap ya? Tetapi saya dengar Pak Prabowo dalam beberapa 1 bulan ini ya sering ketemu dengan Pak Jokowi tanpa media. Ya, ini bukan isu, ini fakta, informasi dari seseorang yang saya pikir harus kita percaya gitu. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Nah, sering bertemu, bahkan frekuensinya lebih sering tanpa liputan media. Ada apa? Ya pasti menurut saya, keyakinan saya, mereka akan membahas persoalan-persoalan yang saya katakan tadi gitu. Ini kan persoalannya cukup luar biasa, namanya ekonomi adalah pondasi segala bangsa, ya kan. BBM pasti akan naik, ya kan, karena perang Iran dengan Israel. Ya sama-sama lah tahu ya, Teluk Hormuz membuat mau nggak mau setiap negara akan mensubsidi besar-besar. Uang dari mana? Ya kan, ini kan harus melakukan efisiensi. Nah, ini nanti ada penumpang-penumpang gelap ketika sebuah negara atau Indonesia ini agak berat jalannya, mereka masuk. Ya banyak kepentingannya. Kalau elit lokal taunya kan kekuasaan, bagaimana dia masuk di sana sehingga nanti ketika dia masuk dia maunya cuan gitu kan. Dia mau merampok gitu. Nah, ini. Nah, sekali lagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi sedang menyiapkan strateginya. Nanti kita tunggu aja setelah Lebaran apa yang dilakukan. Kalau kita ada di barisan Pak Jokowi, kita lihat aja Bang Jack mau seperti apa. Ayo kita ikutin dia. Jangan pakai cara sendiri-sendiri gitu loh. Kayak Iya Subiakto gitu ya. Nah, saya heran apa karena ormasnya nggak kebagian MBG sama KDMP jadi marah-marah melulu gitu. Gimana ya? Ya seharusnya kita kan kalau memang loyal sama Pak Jokowi ya ikutin cara mainnya Pak Jokowi, jangan pakai cara sendiri-sendiri. Oke, gitu ya, nanti saya akan infokan lebih lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.